Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat, rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat mengikuti kegiatan pembelajaran online khususnya mata kuliah etika dan hukum kesehatan. Langsung saja kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang rekam medis. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Syaputra dengan NIM J1A119151. Halo, saya Fitriani dengan NIM J1A1191122. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriati Pratiwi dengan NIM J1A1119135. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atisa Dwi Junisa Rizky Janti dengan NIM J1A11902. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhanisa Bolang, NIM J1A1191165. Baiklah, langsung saja. Pengertian rekam medis menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 749A Tahun 1989. Rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen mengenai identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lainnya yang diterima pasien pada sarana kesehatan, baik rawat jalan maupun rawat inap. Kemudian, menurut Gemala Hatta, rekam medis merupakan kumpulan fakta tentang kehidupan seseorang dan riwayat penyakitnya, termasuk keadaan sakit, pengobatan saat ini dan saat lampau yang ditulis oleh para praktisi kesehatan dalam upaya mereka memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Jadi, rekam medis merupakan bagian penting dari seluruh pelayanan kepada pasien mulai saat kunjungan pertama hingga kunjungan-kunjungan berikutnya. Sebagai informasi tertulis tentang perawatan kesehatan pasien, rekam medis digunakan dalam pengelolaan dan perencanaan fasilitas dan pelayanan kesehatan. Juga digunakan untuk penelitian medis dan untuk kegiatan statistik pelayanan kesehatan. Ya, langsung saja saya akan memaparkan materi berikutnya, yaitu C. Kegunaan rekam medis. Adapun kegunaan rekam medis adalah sebagai berikut. 1. Sebagai bukti tertulis atas segala tindakan pelayanan, perkembangan penyakit, dan pengobatan selama pasien berkunjung atau dirawat. Yang kedua, sebagai bahan untuk analisa, penelitian, dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan yang diberikan pada pasien. Yang ketiga, melindungi kepentingan hukum bagi pasien, dokter, rumah sakit, dan pelayanan kesehatan lainnya. Yang keempat, menyediakan data khusus yang sangat berguna untuk keperluan penelitian dan pendidikan. Yang kelima, sebagai dasar dalam perhitungan biaya pembayaran pelayanan medis pasien. Dan yang terakhir, menjadi sumber ingatan yang harus didokumentasikan serta sebagai bahan pertanggungjawaban dan laporan. Materi berikutnya, D. Jenis rekam medis. Berdasarkan waktu penyimpanannya ada 2 jenis rekam medis, yaitu 1. Rekam medis aktif dan 2. Rekam medis inaktif. Rekam medis aktif adalah rekam medis yang masih aktif digunakan di sarana pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan masih tersimpan di tempat penyimpanan berkas rekam medis. Yang kedua, berkas rekam medis inaktif adalah berkas rekam medis yang jika telah disimpan minimal selama 5 tahun di unit kerja rekam medis dihitung sejak tanggal terakhir pasien dilayani. Tipe rekam medis. 1. Rekam medis rumah sakit. Rekam medis rumah sakit adalah rekam medis yang lengkap, terkini, memuat riwayat pasien, kondisi terapi, dan hasil perawatan. Rekam medis rumah sakit adalah bukti hukum penting yang dapat digunakan dalam berbagai perkara hukum. Rekam medis yang baik dapat membantu rumah sakit atau dokter merekonstruksi kembali urutan terapi dan menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan dapat diterima dalam kondisi yang ada pada saat itu. Materi berikutnya, tipe rekam medis. 1. Rekam medis rumah sakit. Rekam medis rumah sakit adalah rekam medis yang lengkap, terkini, yang memuat riwayat pasien, kondisi terapi, dan hasil perawatan. Rekam medis rumah sakit adalah bukti hukum penting yang dapat digunakan dalam berbagai perkara hukum. Rekam medis yang baik dapat membantu rumah sakit atau dokter merekonstruksi kembali urutan terapi dan menunjukkan bahwa
Pelayanan kesehatan yang diberikan dapat diterima dalam kondisi yang ada saat itu. Rekam medis tiap-tiap rumah sakit sangat bervariasi, tergantung dari karakteristik dari tiap rumah sakit. Tetapi, pada umumnya rekam medis rumah sakit terdiri dari dua bagian, yaitu bagian informasi umum dan bagian informasi klinis. Informasi yang minimal harus ada ditetapkan oleh Pengawas Rumah Sakit Wilayah atau standar akreditasi dan peraturan-peraturan yang ditetapkan untuk rumah sakit dan para staf medis. Yang kedua, rekam medis dokter praktek. Tujuan dan fungsi rekam medis pasien untuk dokter praktek sama dengan tujuan dan fungsi rekam medis pada rumah sakit. Umumnya, tidak ada format panduan khusus yang mengatur komponen-komponen apa saja yang harus ada dalam rekam medis pada praktek dokter. Tetapi, secara acuan, rekam medis harus berisi informasi mengenai terapi yang diberikan kepada pasien dimanapun selain dia di rumah sakit dengan detail dan lengkap. Instruksi-instruksi yang diberikan kepada pasien melalui telepon juga harus direkam. Dokter juga harus mencatat setiap telepon yang diterima. Saya akan menjelaskan tentang pengguna rekam medis. Pengguna atau pemakai rekam medis adalah pihak-pihak yang memasukkan, mengoreksi, dan mengevaluasi serta memperoleh informasi dari rekam medis. Pengguna rekam medis sangat beragam. Ada pengguna perorangan, primer dan sekunder, serta pengguna kelompok institusi. Yang pertama kita akan bahas adalah ke pengguna primer. 1. Para pemberi pelayanan kesehatan. Para pemberi pelayanan kesehatan termasuk kelompok primer, di mana mereka langsung memberi pelayanan kesehatan kepada pasien. Kelompok ini terdiri dari dokter, perawat, profesi kesehatan lainnya, serta tenaga klinis. Kelompok ini memasukkan informasi ke rekam medis secara langsung, berbeda dengan pelayanan kesehatan lainnya seperti tekniker laboratorium serta tekniker radiologi. Mereka membuat laporan tersendiri sebagai bagian dari rekam medis. 2. Para konsumen yang termasuk dalam kelompok sekunder adalah pasien dan keluarganya yang juga membutuhkan informasi rekam medis untuk dirinya, baik dalam era keterbukaan masa kini maupun masa mendatang. Juga tidak bisa dipungkiri bahwa adanya pasien yang membutuhkan bentuk fisik dari rekam medis untuk berbagai kepentingan. 2. Pengguna sekunder rekam medis. 1. Manajer pelayanan dan penunjang pasien. Kelompok ini menggunakan rekam medis secara sekunder dan tidak menangani pasien secara langsung. Saya akan menjelaskan tentang isi rekam medis. Isi rekam medis dibedakan menjadi 4. Yang pertama, rekam medis untuk pasien rawat jalan. Yang kedua, rekam medis untuk pasien rawat inap. Yang ketiga, rekam medis untuk pasien gawat darurat. Yang keempat, rekam medis untuk pasien dalam bencana. Yang pertama akan saya jelaskan tentang rekam medis untuk pasien rawat jalan. Mencangkup sekurang-kurangnya identitas pasien, tanggal dan waktu, hasil amnesis mencangkup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat penyakit, hasil pemeriksaan fisik dan penunjangan medis, diagnosis, rencana penata laksanaan, pelayanan lain yang diberikan kepada pasien, pengobatan ataupun tindakan. Untuk pasien kasus gigi dilengkapi dengan odotogram klinik dan persetujuan tindakan bila diperlukan. Yang kedua, rekam medis untuk pasien rawat inap. Mencangkup sekurang-kurangnya identitas pasien, tanggal dan waktu, hasil amnesis, mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat penyakit, hasil pemeriksaan fisik dan penunjangan medis, diagnosis, rencana penata laksanaan, pengobatan ataupun tindakan, persetujuan tindakan bila diperlukan, catatan observasi klinik dan hasil pengobatan, ringkasan pulang, nama dan tanda tangan dokter gigi dan petugas kesehatan lain yang memberikan pelayanan kesehatan. Dan untuk pasien kasus gigi dilengkapi dengan odotogram klinik. Yang ketiga, rekam medis untuk pasien gawat darurat.
mencakup sekurang-kurangnya identitas pasien, tanggal dan waktu, kondisi pasien saat tiba di sarana pelayanan kesehatan, identitas pengantar pasien, hasil amnesis, mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat penyakit, diagnosis, pengobatan, dan tindakan, ringkasan kondisi pasien sebelum meninggalkan pelayanan kesehatan, dan rencana tindak lanjut. Nama dan tanda tangan dokter gigi, dan pelayanan kesehatan lain yang diberikan oleh petugas kesehatan, sarana transportasi yang digunakan bagi pasien yang akan dipindahkan di sarana kesehatan lain, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Yang keempat, rekam medis pasien dalam keadaan bencana. Jenis bencana dan lokasi di mana pasien ditemukan, kategori kegawatan, dan nomor pasien yang bencana massal, identitas yang menemukan pasien. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, yang pertama, tata cara penyelenggaraan rekam medis. Pada pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Praktik Kedokteran dan Permenkes nomor 265 tentang rekam medis menegaskan bahwa dokter dan dokter gigi wajib membuat rekam medis dalam menjalankan praktik kedokteran. Setelah memberikan pelayanan praktik kedokteran kepada pasien, dokter dan dokter gigi segera melengkapi rekam medis dengan mengisi atau menulis semua pelayanan praktik kedokteran yang telah dilakukannya. Setiap catatan dalam rekam medis harus diberi nama, waktu, dan tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan. Apabila dalam pencatatan rekam medis menggunakan teknologi informasi elektronik, kewajiban membubuhi tanda tangan dapat diganti dengan menggunakan nomor identitas pribadi atau personal identification number atau PIN. Yang kedua, kepemilikan rekam medis. Sesuai Undang-Undang Praktik Kedokteran dan Permenkes, berkas rekam medis menjadi milik dokter atau dokter gigi atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis dan lampiran dokumen menjadi milik pasien. Yang ketiga, penyimpanan rekam medis. Rekam medis pasien rawat inap di rumah sakit wajib disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 5 tahun, terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat atau dipulangkan. Setelah batas waktu dilampaui dapat dimusnahkan, kecuali ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medik. Sedangkan ringkasan pulang disimpan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung dari tanggal dibuatnya ringkasan. Yang keempat, pengorganisasian rekam medis. Pengorganisasian rekam medis dilaksanakan sesuai dengan organisasi dan tata kerja sarana pelayanan kesehatan. Yang kelima, pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan diarahkan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan terhadap Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dan organisasi profesi terkait melakukan pembinaan atau pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Tindakan dalam pembinaan dan pengawasan berupa tindakan administratif sesuai kewenangan masing-masing. Tindakan administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin. Kesimpulannya yaitu rekam medis didefinisikan oleh para ahli dalam beberapa pengertian, yang dimana dapat disimpulkan bahwa rekam medis merupakan berkas yang berisi catatan atau dokumen mengenai identitas pasien dalam catatan riwayat penanganan kesehatan pasien selama pasien mendapatkan tindakan medis. Rekam medis merupakan bagian penting dari seluruh pelayanan bagi pasien, mulai dari kunjungan pertama hingga kunjungan berikutnya. Sebagai informasi tertulis tentang perawatan kesehatan pasien, rekam medis juga digunakan dalam pengolahan dan perencanaan fasilitas dan pelayanan kesehatan.
Sarannya yaitu diharapkan dapat menjadi sumber informasi tentang rekam medis, dan rekam medis para pasien juga digunakan dengan benar dan sesuai anjuran yang berlaku, serta menjaga privasi pasien. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.